Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait lembaga penjaminan syariah sebagai tugas dari mata kuliah Keuangan dan Bank Islam. Sebelum saya menjelaskan, saya akan melakukan searching terlebih dahulu untuk menjelaskan apa saja materi yang akan saya jelaskan. Nah, lembaga penjaminan syariah. Eh, dalam Islam ini disebut sebagai kafalah, ya, berupa penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjaminan kepada nasabah atau yang mengajukan penjaminan eh, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bentuk penjaminannya itu atau bukan, maaf. Sesuatu yang dijaminnya itu bisa berupa utang atau kewajiban atau hal-hal yang bisa dijamin seperti pengadaan barang, proyek, dan lain sebagainya. Dari kegiatan penjaminan syariah tersebut, perusahaan penjaminan syariah akan mendapatkan imbal jasa yang berupa fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi ketika nasabah mengajukan minta dijamin kepada lembaga penjaminan syariah, itu nanti lembaga penjaminannya mendapatkan fee dari nasabahnya. Atau biasanya bank yang memakai lembaga penjaminan ini. Nah, besaran fee tersebut harus disesuaikan di awal ketika akad, ya, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, akadnya kafala bil ujroh bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, intinya lembaga penjaminan ini adalah lembaga yang melakukan penjaminan atas utang gitu. Oke, contoh lah biar jelas ya definisinya. Misalkan eh, si A itu mau ngajuin pembiayaan ke bank. Nah, si A ini, eh, bank ini gak mau ngasih pembiayaan. Kalau misalkan si A belum mengajukan ke lembaga penjaminan. Jadi nanti lembaga penjaminan ini sifatnya melakukan penjaminan atas nasabah, atas utang nasabah. Jadi kalau misalkan si nasabah ini nggak bisa bayar utang, nanti dibayar utangnya oleh lembaga penjamin, gitu. Makanya bank nggak mau nerima pembiayaan tuh karena masih ragu gitu loh. Nah, mereka yakin ketika si nasabah berhasil atau sudah mengajukan lembaga penjaminan terlebih dahulu kepada ya lembaga penjaminan syariah itu sebelum mengajukan pembiayaan. Seperti itu. Jadi resiko gagal bayarnya kecil karena ketika gagal bayar itu nanti yang bayar utangnya itu lembaga penjaminan syariah. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, proses bisnisnya eh, itu ada di sini nih. Ini ada diagram. Ada alur yang menunjukkan proses bisnis dari lembaga penjaminan syariah, ya. Pihaknya ada apa saja? Yang pertama ada perusahaan penjaminan syariah, yang kedua ada bank atau LKNB, yang ketiga ada nasabah atau terjamin. Eh, ini mekanismenya dimulai ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam pembiayaan ini, nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin, sedangkan bank bertindak sebagai pihak penerima jaminan, ya. Nah, untuk mengurangi risiko gagal bayar, bank ini mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjaminan syariah setelah akad disepakati atau setelah akad. Nah, perusahaan penjaminan syariah menerbitkan sertifikat kafalah yang diberikan kepada bank sebagai bukti bahwa perusahaan penjaminan syariah itu memiliki kewajiban menjamin, memiliki kewajiban menjamin bahwa si nasabah ini yang akan diberikan pembiayaan itu bisa melunasi hutangnya. Seperti itu. Nah, atas jasa penjamin tersebut,
perusahaan penjaminan menerima imbal jasa kafalah dari bank atau LKNB, ya. Apabila nasabah mampu melunasi pembiayaan, maka transaksi berjalan normal tanpa klaim penjaminan. Namun jika nasabah eh, gagal memenuhi kewajibannya, gagal bayar utang gitu kan. Nah, nanti si bank ini akan mengajukan klaim penjaminan kepada perusahaan penjaminan syariah gitu kan. Karena kan tadi udah si bank ini kan atau LKNB ini kan udah bayar fee kan, udah bayar imbal jasa kafalah ke perusahaan penjaminan syariah. Jadi ketika nasabahnya bayar utangnya lancar, itu ya normal aja gitu kan. Cuma ketika si nasabahnya galbay atau gagal bayar, nah itu nanti yang bayarin utangnya nasabah ya lembaga penjaminan syariahnya itu. Jadi nasabah ngajuin klaim ke perusahaan penjaminan syariah untuk mengganti utang yang nggak dibayarin oleh nasabah. Seperti itu. Setelah pembayaran klaim tersebut, timbul piutang subrogasi. Ya, pembayaran piutang subrogasi itu ada di layar. Pembayaran piutang subrogasi yaitu hak perusahaan penjaminan syariah untuk menagih kembali kewajiban yang telah diberikannya kepada nasabah. Jadi ketika nanti eh, si nasabah galbay dan perusahaan penjaminan syariah membayarin utangnya, itu nanti secara nggak langsung si perusahaan pembiayaan syariah itu memberikan piutang subrogasi kepada nasabah. Jadi nanti ketika nasabah sudah mampu bayar utangnya itu nanti dibayarinnya ke bank. Maaf, dibayarinnya ke lembaga penjaminan syariahnya. Karena kan tadi utangnya udah dibayarin nih oleh penjaminan syariah. Nah, maka ketika sudah mampu bayar, si nasabah ini ngasih atau ngelunasin utangnya ini ke penjaminan syariahnya itu. Nah, secara nggak langsung atau secara ringkasnya, skema ini menunjukkan bahwa penjaminan syariah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan atas resiko gagal bayar, ya. Jadi untuk memperkecil resiko gagal bayar nasabah, di mana perusahaan penjaminan syariah menjamin kewajiban nasabah kepada bank dan memperoleh fee kafalah atas eh, sebagai haknya karena telah menjamin proses pembiayaan tersebut dan memiliki hak piutang subrogasi apabila si nasabah gagal bayar. Jadi nanti nasabah ini membayar utang laginya ke lembaga penjaminannya, bukan ke banknya. Karena kan itu udah dibayarin utangnya di awal tuh, seperti itu. Dan banknya pun kan udah nerima ganti rugi kan, udah nerima klaim penjaminan ketika si nasabahnya ini gagal bayar atau enggak bayar. Atau kalau misalkan kasusnya bukan pembiayaan, misalkan kasusnya pengadaan barang, ya nanti pihak penjaminan syariah ini memberikan barang-barang yang akan diadakan apabila pihak si pengada ini itu gagal atau wan prestasi. Itu contoh lainnya. Proses penjaminan sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak, ya tadi sudah dijelaskan. Pertama ada perusahaan penjaminan syariah, yang kedua ada debitur pembiayaan. Debitur pembiayaan ini ya bank, LKNB dan sebagainya. Yang ketiga ada nasabah atau terjamin gitu kan. Ada penerima jaminan, ada terjamin dan ada penjamin. Penerima jaminan itu bank atau LKNB, terjamin itu nasabah, dan penjamin itu ya lembaga penjaminan syariah, itu penjamin. Ada tiga pihak, kemudian mekanisme proses penjaminan ini dibagi menjadi dua, ada langsung dan ada tidak langsung. Eh, Penjaminan langsung terjadi ketika calon terjamin atau nasabah itu mengajukan permohonan langsung kepada lembaga penjaminan. Kemudian yang tidak langsungnya itu yang ngajuinnya banknya. Jadi penerima jaminan mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjaminan syariah. Jadi bedanya ini sederhana sih sebenarnya, yang langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu yang ngajuinnya nasabahnya atau terjaminnya, sementara yang tidak langsung itu yang ngajuinnya banknya atau penerima jaminan, bank, LKNB dan lain sebagainya.
Perbedaannya ini ada, ya tadi ya intinya tadi sih. Imbal jasanya dibayarkan secara langsung oleh terjamin kepada penjamin kalau yang langsung, kalau yang tidak langsung ya dibayarkan oleh penerima jaminan. Ya tadi lah, kalau misalkan langsung itu diajuin oleh nasabah, kalau yang tidak langsung itu diajuin oleh banknya. Produk penjaminannya macam-macam, ada penjaminan umum, itu pembiayaan, itu termasuk penjaminan umum, penjaminan mikro untuk usaha, surety bond, custom bond, penjaminan pembiayaan multiguna, penjaminan distribusi barang, terus penjaminan konstruksi dan pengadaan barang atau jasa. Nah, kalau penjaminan umum itu biasanya penjaminan tidak langsung. Jadi yang ngajuin ke lembaga penjamin simpanannya itu, lembaga penjaminannya itu banknya, bukan nasabahnya, gitu. Perbedaan dengan lembaga konvensional apa? Ya, tentu yang syariah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta akad-akad syariah ya. Kalau konvensional nggak ada akadnya, kalau ini ada akadnya, seperti kafalah, di mana penjamin ini bertindak sebagai pihak yang menjamin kewajiban pembayaran pada penerima jaminan. Jadi ketika si nasabah galbay misalkan, yang nanti diwakilkan oleh perusahaan penjaminan untuk membayarkan utang yang gagal dibayar tersebut, yang kemudian nanti timbul piutang subrogasi tadi. Kemudian kalau yang konvensional itu struktur organisasinya ya seperti biasa. Kalau yang syariah itu ada Dewan Pengawas Syariahnya diawasi oleh DPS ya dan dilaksanakan berdasarkan fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI. Ya, ada aturannya, ada aturan tersendiri karena dia dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.